Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di channel biasa Ferry Dunia Tani. Oke sahabat tani, di sekitar kita ini ada bibit-bibit kopi yang sudah berumur kurang lebih setahun aja ya, kita bilang setahun. Nah, yang namanya tumbuhan ini semakin besar sudah pasti membutuhkan nutrisi-nutrisi ya, dan yang lain-lainnya untuk memacu pertumbuhan agar cepat besar, berbunga, dan akhirnya berbuah. Jadi saya akan mengaplikasikan pupuk organik tentunya dari produk NASA ya. Itu sudah terbukti bagi saya, sudah sering saya pakai juga sahabat tani ya. Di sini tidak ada promosi, saya juga bukan member ya, saya bukan member. Tetapi kepercayaan saya kepada pupuk NASA ini karena sudah saya buktikan sendiri sahabat tani. Maka di kali ini kita akan mempraktekkan cara-cara pemupukan dengan pupuk NASA. Oke, mari ikuti terus sahabat tani. Kita bersihkan dulu. Oke sahabat tani, untuk langkah awal sebelum kita lakukan pemupukan secara organik dengan menggunakan pupuk NASA, ada baiknya kita bersihkan dulu. Kita buat piringan, bersihkan di sekitar lingkaran tanaman kopi sahabat tani, supaya nanti di waktu pemupukan hasilnya optimal ya. Nah, jadi kadang-kadang begitu banyak produk organik yang saat ini ada di kita ini ya, mungkin petani seluruhnya tahu bermacam-macam ragam merek ya pupuk organik. Tetapi jangan salah sahabat tani, kadang-kadang bukan pupuk organiknya yang salah, kadang-kadang dari kitanya cara pengelolaan dan penataan yang salah sahabat tani. Yang padahal sebelum kita lakukan pemupukan secara organik, wajib kita bersihkan dulu di sekitar batang kopi. Usahakan tidak ada rumput dan gulma sahabat tani, supaya bisa memacu pertumbuhan dan tanaman kopi ini lebih puas ya, menyerap segala unsur hara dari pupuk organik tadi. Jadi wajib kita lakukan pembersihan sahabat tani. Oke sahabat tani, nanti rumput-rumput ini yang sudah kita cangkul sahabat tani, ini tidak saya buang sahabat tani. Ini saya hanya sekedar menggeserkan aja. Setelah itu kita akan cor, kita siramkan pupuk organik, lalu kita timbun kembali dengan rumput ini sahabat tani ya. Ya, dengan rumput ini. Kenapa harus begitu? Dari tanaman untuk tanaman. Jadi inilah secara alamiahnya pupuk asli dari rumput ya. Pupuk asli dari tanaman kopi. Oke, perhatikan tuh sahabat tani ya. Itu langkah keduanya. Langkah ketiga nanti akan kita tunjukkan jarak pemupukan ya. Kita pupuknya nanti ambil dari pucuk sini ya, memutar. Jadi pedomannya ikuti saya pucuk ini sahabat tani dan pucuk ini. Karena pucuk ini dan pucuk ini, disinilah letak mulut akar sahabat tani ya. Tapi kalau di sini juga nggak masalah, karena kenapa begitu, tanaman kopi banyak akar serabutnya sahabat tadi, jadi tidak ada masalah sebenarnya ya. Oke sahabat tadi, kita selesaikan dulu ya. Oke, baik sahabat tani, ini sudah kita isikan air. Satu ember ini ada sekitar 15 liter ya, karena kita sistem siram, jadi pupuk ini akan kita gunakan. Oke, ini bisa dua model, bisa kita semprotkan dan bisa kita siramkan sahabat tani ya. Di sini kandungannya lengkap.
Oke sahabat tani, ya di sini udah kita lihat ya formula khusus terutama tanaman yang dibuat ya dari murni bahan-bahan organik dengan fungsi multiguna sahabat tani ya. Meningkatkan kuantitas kualitas produksi. Nah ya. Jadi ini cocok nih untuk tanaman palawija dan tanaman keras atau tanaman jangka panjang sahabat tani. Menjadikan tanah yang keras berangsur-angsur menjadi gembur. Nah, jadi tanah yang padat, keras dan biasanya mengandung asam cocok jika diaplikasikan dengan ini. Yang ketiga, melarutkan sisa pupuk kimia. Nah, jadi ini bisa menghemat pupuk kimia sahabat tani ya. Dan bisa mengurai kembali pupuk kimia dalam tanah yang tidak terurai. Jadi ini secara organik bisa terurai ya. Memberikan semua jenis unsur makro dan unsur mikro lengkap bagi tanaman. Dapat mengurangi penggunaan urea ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, menghemat pupuk. Setiap 1 liter Thiosinasa ini sama seperti dengan 1 ton pupuk kandang ya. Nah, yang nomor 7 ini memacu pertumbuhan tanaman, merangsang pembungaan dan pembuahan, dan mengurangi kerontokan buah dan bunga ya. Nah, membantu perkembangan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanaman, membantu mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit tanaman. Oke, di sini telah tertulis kandungan unsur ya. Ini langsung kita baca melalui botolnya terus ya, supaya tidak ada nanti hoax ya. Nah, ini banyak sekali nih ya. Banyak sekali. Sudah kita buka. Kita masukkan ke tutup ya. Tuh. Yang namanya pupuk organik ini bebas sahabat tani. Terserah kita mau berapa tutup, tapi di sini saya buat 3 tutup. Oke, sudah 3 tutup. Kita masukkan pengaman double-nya ini ya. Nah, untuk tambahnya lagi sahabat tani dari Thiosinasa juga ini Power Nutrition. Ya, Power Nutrition ini sangat cocok di kala kopi lagi berbunga hingga ke masa pembuahan. Ini sangat cocok sahabat tani. Ya, di sini taburkan pupuk di sekitar pangkal batang sahabat tani. Ya, jadi kalau kita taburkan nih, saya pikir kalau ditaburkan lebih banyak menguras. Jadi saya pikir lebih baik kita kocor aja, ya, lebih hemat. Dan di sini juga sudah ada pupuk makro ya, NPK. Ya, secara organik sahabat tani. Jadi Power Nutrisi ini sudah lengkap dan cocok ya. Kandungan unsurnya juga sudah ada di sini sahabat tani. Oke, silakan dibaca aja sendiri. Oke, jadi ini akan kita campur sahabat tani ya. Thiosinasa sudah kita taruh. Sekarang giliran. Nah, ini masih disegel sahabat tani, jadi kita buka dulu ya. Baru kita lanjutkan dengan Power Nutrition ini ya, supaya lebih double hasilnya. Dia seperti ini bentuknya, seperti pasir ya. Oke sahabat tani, kalau ini sebenarnya lebih baiknya pakai sendok, tapi ya bagi saya ya pupuk organik ini aman, lebih tidak masalah. Ya, kita bikin 2 saja sahabat tani ya, atau 3 deh biar adil ya. Oke, wanginya khas. Kita tutup kembali. Oke, lalu kita aduk sahabat tani. Kita aduk secara merata. Ya, kita bilanglah kita aduk seperti ini sekitar 2 menit sahabat tani. Jadi di sini saya akan siramkan tepat di bawah batang sahabat tani ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa tanaman kopi ini banyak akar serabut, jadi kita tidak perlu khawatir. Kita mau nyiram di mana aja, yang penting di sekitar kopi tetap aman sahabat tani. Oke, yuk mari ikutin. Oke, supaya gampang kita ukur saja setengah gayung ya, seperti ini sahabat tani.
Oke, kita berlari kemari. Jangan lupa aduk kembali seperti ini biar merata lagi ya. Nah, seperti sahabat tani ini lagi berbunga kopi. Jadi ini saat yang tepat ya. Tepat kita pupukkan. Kalau sudah seperti ini, kita seharusnya 1 gayung. Pas ya. Oke sahabat tani, ada yang harus kita lakukan lagi sebagai tahap akhir. Oke, nah ini sisa-sisa jahe, daun-daun jahe, akar-akar jahe. Ini banyak mengandung pastinya segala unsur hara, organik pastinya. Akan kita tutup sahabat tani, seperti ini. Rumput ini bisa menghambat pertumbuhan rumput-rumput lain ya, kita tutup seperti ini, tidak masalah sahabat tani ya. Jadi yang namanya rumput ini sebenarnya tidak membawa bencana sahabat tani, yang dimana sebagian orang mengatakan rumput ini membawa bencana dan penyakit. Nah, tapi dari pengalaman saya sering lakukan seperti ini, terbukti tidak sahabat tani ya, terkecuali ini sahabat tani, plastik molsa. Ya, ini yang berbahaya nih, mengandung kimia karena pembuatannya pun dari pabrik kimia ya. Ini harus kita jauhkan. Seperti ini, tarik rumputnya sahabat tani. Nah, tutup. Oke. Nah, simpel sekali ya. Simpel dan mudah sahabat tani. Jadi bagi saya ini yang namanya tanaman untuk tanaman yaitu rumput ya. Nah, kalau begitu sahabat tani, saya pikir untuk kali kita sudahi dulu ya, setidaknya sahabat tani memahami dan termotivasi. Yang saya gunakan pupuk NASA ini karena saya bukan member dan bukan sengaja mempromosi, tetapi menunjukkan pada sahabat tani pupuk yang benar-benar berkualitas dan terjamin. Sekian dulu ya sahabat tani, kita lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.